Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alika Putri Sabia dengan NIM 09031282328116, mahasiswi Sistem Informasi Fakultas Komputer Angkatan 23. Pada video kali ini saya akan memaparkan rangkuman materi dari buku berjudul Communication Skill for IT Professional karya Abhinav Kaisar dari chapter 1 sampai dengan chapter 8. Chapter 1, Communication Training. Chapter utama ini menjelaskan pentingnya komunikasi dalam dunia kerja, khususnya di bidang IT. Komunikasi dapat mengikat dalam setiap kolaborasi, jadi tanpa adanya komunikasi yang efektif, hasil kerja itu bisa berantakan. Misalnya jika seorang klien itu meminta website yang terang dengan fitur blog dan belanja, tapi project manager itu malah salah paham, sehingga hasil akhirnya pasti tidak sesuai harapan. Diperkenalkan juga PDCA atau Plan, Do, Check, and Pack sebagai metode untuk mengembangkan komunikasi. PDCA itu bekerja seperti ini. Jadi kalau plan itu merencanakan strategi komunikasi seperti membuat kebijakan dan saluran komunikasi. Untuk do itu mengeksekusi rencana tersebut seperti mengadakan pelatihan atau menggunakan alat komunikasi tertentu. Check itu mengevaluasi efektivitas rencana tersebut, apakah pesan tersampaikan dengan baik dan jelas. Dan yang terakhir itu act, itu melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang tadi telah dilakukan. Intinya, chapter ini mengajarkan bahwa komunikasi yang baik bukan hanya bakat, tapi sesuatu yang bisa dilatih secara terus-menerus. Chapter 2 itu From Governance to Communication. Chapter 2 ini membahas bagaimana komunikasi terhubung dengan struktur organisasi. Komunikasi dalam perusahaan itu tidak hanya vertikal dari atas ke bawah, namun juga horizontal dan dari antar departemen. Di sini kita belajar tentang 7 C of Communication. Yang pertama ada completeness, pesan harus lengkap, jangan biarkan audiens kebingungan karena informasi yang disampaikan itu setengah-setengah. Yang kedua itu conciseness, jadi padat dan langsung ke poin penting, jangan terlalu panjang dan juga bertele-tele. Yang ketiga itu consideration, memahami audiens, pastikan pesan itu sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Yang keempat concreteness, hindari pesan yang abstrak, gunakan fakta, data dan juga contoh nyata. Yang kelima itu ada courtesy, jadi sopan santun itu harus dijaga bahkan dalam situasi yang sulit. Yang keenam itu ada clearness, pesan harus jelas dan mudah dipahami, jangan menggunakan istilah yang membingungkan. Yang ketujuh itu ada correctness, ini pastikan isi pesan itu benar secara informasi dan tata bahasa. Chapter 3 itu ada written communication. Chapter 3 ini fokus pada komunikasi tertulis, ini termasuk email, laporan, memo, atau dokumen lainnya yang menjadi alat komunikasi utama di dunia kerja. Email misalnya, media komunikasi paling umum, tapi tidak semua orang tuh tahu cara menulis email yang baik. Nah, kalau dari saya itu ada beberapa tips untuk menulis email yang baik. Yang pertama itu gunakan subjek yang relevan dan juga jelas. Jangan biarkan penerima itu bingung dengan subjek yang terlalu umum atau bahkan tidak ada subjek sama sekali. Yang kedua itu salam pembuka harus sopan seperti Dear Mr. John atau Hi Team dan lain sebagainya. Yang ketiga itu tulis email dengan paragraf pendek dan langsung ke inti pembahasan. Jadi jangan bertele-tele, jangan banyak paragraf, tapi langsung ke intinya saja. Yang keempat itu akhiri dengan penutup sopan, misalnya best regards atau looking forward to your response dan lain-lain. Yang kelima itu hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang sulit dipahami. Nah, selain itu gunakan juga visual seperti tabel, grafik, atau flowchart jika pesan yang disampaikan itu agak kompleks ya. Visual ini akan membantu orang memahami pesan dengan lebih cepat dan efisien. Chapter 4, Listening and Questioning for Effective Communication. Di chapter 4, itu kita belajar tentang seni mendengarkan dan juga bertanya nih. Banyak orang lebih fokus pada apa yang ingin mereka katakan daripada benar-benar mendengarkan. Padahal mendengar adalah dasar dari komunikasi yang efektif. Ada beberapa tantangan dalam mendengar, seperti yang pertama itu ada distraksi fisik. Misalnya suara bising di sekitar kita, distraksi mental, seperti multitasking atau pikiran yang melayang. Ketiga itu ada asumsi awal, jadi yang seringkali membuat kita salah tangkap dari maksud pembicara. Untuk menjadi pendengar yang baik, itu fokuslah pada pembicara dan ulangi poin mereka untuk memastikan kita paham dengan pembicara tersebut. Selain mendengarkan, bertanya juga penting. Gunakan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi lebih dalam atau hindari pertanyaan tertutup yang hanya menghasilkan jawaban iya atau tidak. Chapter 5 itu ada telepon communication. Pada chapter 5 ini membahas komunikasi lewat telepon. Tantangan utamanya adalah kita tidak bisa melihat ekspresi atau bahasa tubuh lawan bicara kita.
Jadi intonasi suara itu sangat amat penting. Berikut tips-tipsnya. Yang pertama itu persiapkan materi sebelum menelpon. Jadi jangan sampai terkesan tidak tahu apa-apa. Yang kedua itu bicara dengan nada suara profesional tapi tetap ramah. Jangan terlalu kaku tapi juga jangan terlalu santai. Yang ketiga itu hindari penggunaan jargon teknis. Jadi terutama saat berbicara dengan klien itu gunakan bahasa yang mereka pahami. Telepon juga sering digunakan untuk diskusi tim atau bahkan negosiasi. Oleh karena itu selalu jaga nada bicara dan fokus pada pesan utama. Chapter 6 itu ada face-to-face communication. Di chapter 6 ini kita belajar tentang komunikasi tatap muka yang mencakup percakapan sehari-hari, rapat, presentasi, dan lain sebagainya. Nah, nonverbal punya peran besar di sini. Seperti yang pertama ada bahasa tubuh. Jadi pastikan postur tubuh itu terbuka, tidak melipat tangan ataupun membungkuk. Yang kedua itu ekspresi wajah. Ekspresi wajah kita harus tunjukkan antusiasme atau perhatian. Jadi misalnya dengan tersenyum atau mengangguk dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada kontak mata. Nah, ini menunjukkan kita memperhatikan lawan bicara kita. Komunikasi tatap muka juga penting dalam mengatasi konflik. Jadi tipsnya itu adalah berpikir objektif, fokus pada solusi, dan jangan menyerang pribadi seseorang. Chapter 7 itu ada showcasing and presentation. Presentasi ini adalah seni menyampaikan ide kepada audiens. Jadi di chapter 7 ini kita bisa belajar 4 pilar presentasi yang sukses. Yang pertama itu adalah pahami tujuan presentasi. Yang kedua itu kenali audiens. Jika audiens teknis, kita bisa masuk ke detail. Namun jika audiensnya non teknis, maka kita gunakan bahasa yang lebih sederhana. Yang ketiga, siapkan materi visual. Saat presentasi itu harus menarik. Jangan terlalu penuh teks, gunakan poin-poin dan kalau bisa gunakan gambar. Yang keempat, latih penyampaian. Jadi bicara dengan percaya diri, kontrol rasa gugup, dan kuasai teknologi seperti proyektor atau pointer. Selanjutnya itu ada chapter 8, ada report, proposal, dan business case. Chapter terakhir ini membahas dokumen formal seperti laporan, proposal, dan business case. Kalau untuk laporan itu harus ditulis secara singkat dan juga terstruktur menggunakan data-data yang valid. Kalau untuk proposal itu harus menarik perhatian sejak awal. Jadi mulai dengan pernyataan yang kuat, masalah yang relevan dengan audiens, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk business case itu memuat elemen-elemen seperti yang pertama ada problem statement. Jadi jelaskan masalah yang ingin diselesaikan itu apa. Yang kedua itu solution. Tawarkan solusi spesifiknya itu seperti apa. Dan yang terakhir itu ada cost benefit analysis. Jelaskan juga manfaat yang lebih besar dari biayanya itu sesignifikan mungkin. Nah, dokumen formal ini harus mudah dibaca dan langsung ke intinya, jangan detail-detail. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian rangkuman materi dari saya dari mulai chapter 1 sampai dengan chapter 8. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.